Baik sahabat keluarga muslim di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali untuk segmen teman ngobrol dan kali ini ada siapa ini rekan Abrar? Baik, tadi sebelum juga rekan atau tamu kita Ade ya untuk menyampaikan tipsnya mengenai bagaimana menghadapi situasi ya situasi tingkat akhir dengan tenang. Kita akan panggilkan tamu berikutnya yaitu mahasiswa juga ya bernama Nuansa Heriansyah BM. Ya, silakan masuk Nuansa. Iya, assalamualaikum. Silahkan duduk. Wah, memang kelihatan sekali mahasiswanya ya kemari ke studio masih membawa tas gitu. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana perjalanannya kemari? Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Ini kayak ngelewati gunung. Ngelewati gunung ya, kelihatan gitu ya. Masuk tingkat akhir juga? Alhamdulillah. Semester? 8. Semester 8. Kuliah di mana Nuansa? Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. UIN Sumatera Utara ya. Oke. Wah, luar biasa. Ini kelihatannya berbanding terbalik ya dengan Ade secara karakter, maksudnya karakter Ade ini kelihatan tenang begitu. Nah, kalau ini sepertinya agak kelihatan berbeda, agak kelihatan seperti tipe-tipe orang yang panik begitu. Kira-kira seperti itu? Enggak juga. Enggak juga ya. Bagaimana situasi Nuansa ketika menghadapi atau sudah memastikan dirinya ini pada posisi saya mahasiswa tingkat akhir? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyain tentang perasaan, Alhamdulillah ya sama seperti Mas Adi tadi. Dengan izin Allah perasaan biasa aja. Gitu, dengan menghadapi. Berarti nuansanya biasa ya? Iya. Sesuai dengan namanya ya begitu. Biasa aja. Jadi atau bukan karena ikut-ikutan begitu supaya terlihat ya saya tidak ada, saya baik-baik saja begitu. Tapi sepertinya rekan Abrar memang seperti itu keadaannya. Tapi ngomong Nuansa sekarang sudah di tahap apa? Alhamdulillah tinggal nunggu sidang aja. Tinggal nunggu sidang? Sidang. Berarti semua sudah selesai? Skripsi sudah selesai semua? Masih tunggu bimbingan terakhir lah. Masih perlu bimbingan juga. Oke, artinya ada sedikit lebih pengalamannya ya dari Ade ya. Mungkin bisa disampaikan ketika untuk menyusun skripsi, apa yang mungkin bisa jadi Ade juga akhirnya jadi masukan begitu. Kalau berbicara masukan, yang pastinya waktu saya masih semester 8 di bawah atau semester 6 itu masih bingung skripsi itu apa gitu kan. Nah, jadi setelah memang ada kata pepatah jalani aja dulu. Setelah saya jalani pahami ya simple aja gitu. Kita mengerti rumusan masalahnya, kita mengerti apa yang mau kita buat variabel dari judulnya. Insya Allah kita akan mudah membuat skripsi itu. Nuansa jurusan apa sekarang? Jurusannya bimbingan penyuluhan Islam. Bimbingan penyuluhan Islam. Ya. Ini nanti ke depannya diproyeksikan sebagai apa mahasiswanya? Kalau proyeksinya alhamdulillah kita luas. Salah satunya saya pernah magang di lembaga pemasyarakatan khusus anak yaitu di Tanjung Gusta, bagian penyuluhan. Ya itu salah satunya di antara lainnya juga penyuluh rumah sakit, bimbingan rohani dan banyaklah yang berhubungan dengan mengatasi permasalahan orang-orang lain gitu. Kayaknya sepertinya tidak terlalu jauh berbeda dengan Ade ya jurusannya ya Ade ya. Artinya Ade dengan komunikasinya, ini dengan bimbingannya. Iya, sangat berdekatan. Sangat berdekatan ya. Kalau di tempat kami itu Fakultas Dakwah dan Komunikasi sama jurusannya juga ada. Oke. Nah, dari UIN sendiri ini nuansa kalau kita lihat dari tadi Stay As-Sunnah yaitu nuansanya dibuat sama namanya hari ini. Maksudnya situasinya dibuat seperti pesantren begitu ya. Nah, kalau di UIN sendiri, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ya, itu seperti apa? Apakah sama seperti perguruan tinggi swasta yang umum begitu? Kalau ditanya gambarannya ya, cara umumnya hampir sama dengan universitas yang lain, akan tetapi ada peraturan tersendiri di fakultas-fakultas, khususnya itu di fakultas dakwah. Nah, sebenarnya kalau di fakultas dakwah hampir sama seperti Mas Adi ini gitu. Celananya juga ya memang harus ikut aturan kan gitu. Ngomong-ngomong masalah skripsi nih rekan Abrar, kalau nuansa tadi si Ade Mulia
skripsinya seputar komunikasi Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab ya. Kalau nuansa sendiri ini mengangkat tema atau isu apa di skripsinya? Alhamdulillah temanya tuh berkenaan ke depan, yaitu tentang ya. pernikahan dini dan kerukunan dalam rumah tangga. Oh, Masya Allah. Boleh tahu alasannya kenapa mengangkat tema? Kalau alasannya mungkin sebagai modal dulu ya buat Iya, diri iya, dulu. Yang pastinya cara catatan di BKKBN ataupun yang lainnya itu angka pernikahan dini itu kan semakin tinggi dan orang yang melakukan pernikahan dini itu kurang persiapan yang matang gitu. Tapi pernikahan dini sendiri kalau yang nuansa bahas di skripsi itu berdasarkan apa sehingga seseorang kemudian dikatakan dia menikah dini gitu? Kalau saya sendiri melihat konsepnya dari kerukunan dalam rumah tangga. Iya, iya. Sehingga kalau misalnya apanya kan aturannya itu di bawah 20 itu udah termasuk pernikahan dini kan. Di bawah 20 ya. Kalau di atas 20? Itu udah pernikahan yang sesuai dengan gitu. konsep psikologi juga kan. Iya, baik. Dalam prosesnya menyusun skripsi tadi, aspek apa aja yang dilibatkan? Kalau aspek ya yang pertama tuh diri sendiri dulu. Diri sendiri, setelah diri sendiri siap untuk memahami apa yang mau kita buat, setelah itu dengan bantuan orang tua juga. Nah, karena ridho Allah itu ridho orang tua, tidak terlepas. Terus dengan pendekatan juga lah dengan pembimbing skripsi. Oke, itu paling penting ya. Iya, paling penting sekali. Kemudian dengan pihak-pihak luar begitu untuk biasa kan ada riset ya. Iya. Untuk memperkuat riset itu sendiri, apakah ada bagaimana komunikasi dengan pihak terkait begitu? Alhamdulillahnya kalau saya menyiapkan proposal itu hanya 2 hari 2 malam. Dan seminggu kemudian alhamdulillah sudah di-ACC-kan. Memang besok lusanya itu sudah terakhir untuk mendaftar seminar proposal. Nah, jadi selalu begitu ya. Banyak mahasiswa tuh last minute detik-detik terakhir gitu. Juri time ya. Juri time. Oke. Nah, bisa diceritakan mungkin sedikit kepada sahabat muslim nuansa bagaimana kendalanya ketika menyusun skripsi, mungkin jadi gambaran juga untuk Ade. Kendalanya paling besar itu ya nafsu ya, hawa nafsu. Wah, luar biasa ya nafsu. Karena nafsu ini yang harus ngontrol tuh diri kita sendiri gitu. Kadang ada yang ajakan dengan orang lain yang kesana kesini. Tapi kalau kita memang niat itu untuk skripsi itu insya Allah mudah. Dan satu lagi itu ingat orang tua di kampung gitu. Karena kan orang tua tuh nggak tahu gimana capeknya nyari rezeki untuk kita gitu kan. Nah, jadi kalau kita ingat orang tua, alhamdulillah bisa ingat, jadi cambukan buat kita gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong nuansa dari awal kuliah sampai sekarang masih lancar ya? Alhamdulillah. Lancar ya semua lancar. ya? Alhamdulillah kalau ditanyai lancar insya Allah dari semester 1 sampai akhir paling hanya masalah sedikit lah, namanya manusia ya. Kalau masalah besar alhamdulillah belum pernah terjadi. Dan untuk tingkat nilai pun alhamdulillah lumayan lah di atas IPK, udah dikatakan kumulatif lah, Cum laude ya. Dan setelah itu pun aktif juga dengan kegiatan yang lainnya gitu. Iya, nah ini untuk Ade dan Nuansa, ada menghadapi tekanan tidak? Ade dulu mungkin. Tekanan mungkin karena kalau ada sendiri mungkin karena referensinya tadi. Itu dari kita ambilnya kebanyakannya dari literatur bahasa Arab. Jadi mungkin kita kadang susahnya mikir di situ gitu. Kadang sempat depresi juga gitu. Itu mikirinnya soalnya nggak cuma sekali kerja gitu. Kita harus memahaminya, kita harus menerjemahkannya. Kemudian baru kita ambil apanya gitu intinya, kemudian kita tulis itu. Nuansa? Kalau nuansa sejauh ini ya dari pembimbing skripsi juga yang memang pembimbing satunya itu sibuk dengan kegiatan yang luar juga. Alhamdulillah dengan semangat beliau untuk membimbing saya, alhamdulillah lancar lah dengan pemahaman juga, tidak terlalu memaksakan pembimbing itu untuk mengasisikan yang judul kita itu. Dan selain itu juga ya referensi juga yang sangat berat untuk dijadikan literatur itu.
Oke, Iya. rekan Dasa. Nah kalau kita lihat mungkin sahabat muslim ya banyak rekan-rekan kita mungkin yang mahasiswa pada tingkat akhir akhirnya ketika menghadapi tekanan yang tadi saya tanyakan kepada Ade dan Nuansa mungkin yang mewakili ketika menghadapi tekanan begitu ya banyak ekspresi yang mereka lakukan bisa melalui media sosial kemudian yang menumpahkan segala keluh kesahnya kemudian bisa jadi dilampiaskan dengan teman-temannya begitu ngobrol curhat begitu atau pergi sengaja meluangkan waktu untuk pergi berlibur gitu untuk sekedar menenangkan pikiran karena hal ini sangat apa ya sangat-sangat tertekan begitu pada situasi itu. Nah, Ade dan Nuansa, apa yang kalian lakukan ketika pada posisi itu? Pasti ada merasakan pada posisi itu ya. Apa yang kalian lakukan? Kalau mungkin kalau Ade pribadi kalau ketika menghadapi tantangan seperti itu ataupun tekanan, ya cara mengatasinya yang pertama mungkin kita harus berdoa sama Allah. Oke. Karena memang Allah lah yang memudahkan segala sesuatu dan kemudian sharing juga sama teman-teman atau mungkin teman bisa menolong gitu ngasih masukan dan mungkin istirahat sejenak. Istirahat Gitu, ya. istirahat. Istirahatnya ke tidur? Enggak, Enggak ya. karena Pulang mungkin kampung kita gitu? karena di sendiri berasrama gitu dan Asrama. banyak apa misalnya yang harus apa ya kewajiban-kewajiban gitu misalnya menghafal Al-Quran ataupun menyetornya ya mungkin bisa ke situ gitu. Oke, malah ke situ ya. Tertekan malah dengan menghafal Al-Quran kemudian di-store ya, karena ada istilah harus menyetor hafalan begitu ya. Menyetor hafalan. Tidak ada pernah misalnya menelpon orang tua, biasanya kan itu obat juga begitu pada situasi itu misalnya kan saya langsung telepon ayah atau ibu begitu. Itu Pernah pasti, melakukan itu pasti ya. Pasti. Baik. Kalau Nuansa? Kalau nuansa ya ditanyai supaya tidak terlalu stres lah bahasanya. Yang pertama itu sama seperti Mas Adi juga dibawa untuk istirahat dulu. Istirahatnya ya pulang ke kampung halaman. Pulang kampung Ya, halaman pasti minta doa lagi setelah pulang kampung halaman ya lebih banyak istirahat lah. Istirahat yaitu seperti tidur cukup. Selain tidur cukup menambah wawasan lagi yang lainnya. Menambah buku karena belum tentu yang kita tulis skripsi itu sudah benar semua. Kadang ada yang tidak terlihat kita bisa menjadi hal yang sepele itu bisa menjadi masalah besar gitu. Berarti ngomong-ngomong Nuansa sendiri juga jauh dari orang tua ya? Jauh. Jauh ya. Berarti sebenarnya hampir-hampir sama mereka berdua. Satu mungkin di asrama, satu di kos-kosan. Kos-kosan gitu ya. Atau Kontrak. kontrak rumah ya. Tapi hampir sejenis kayak rumah asrama juga sih. Kita bina. Intinya memang jauh dari keluarga gitu ya. Jadi ketika misalkan kita ada tekanan dari menerima tekanan artinya maksudnya tekanan dalam itu tadi situasi seperti tadi ya. Artinya ketika kita akhirnya memutuskan pulang kampung atau berkomunikasi dengan kedua orang tua, artinya seperti mencharge lagi begitu. Kita yang sedangnya sudah low begitu ya. Melakukan komunikasi dengan kedua orang tua kita akhirnya mencharge lagi ya artinya semangat bertambah lagi begitu apalagi tadi Nuansa juga sempat sampaikan bahwa salah satu motivasinya adalah ingat orang tua gitu jadi akhirnya harus tetap semangat menyelesaikan tugas akhir ini Betul karena memang bagaimanapun orang tua itu sudah bersusah payah untuk bisa membuat anak itu berhasil karena ketika orang tua itu mengirimkan anaknya untuk merantau, apalagi untuk belajar, harapan mereka pasti anaknya kembali pulang ke rumah dalam kondisi mereka sudah menyelesaikan studi, kemudian kalau bisa juga harus bisa bermanfaat untuk orang lain tentunya begitu. Iya, benar. Dan kalau kita lihat juga sekarang rekan Dasa dan sahabat muslim bahwa fenomenanya adalah sekarang juga marak mahasiswa tingkat akhir itu sangat sensitif sekali dengan apa ya depresi dan stres yang sangat tingkat tinggi begitu. Banyak melakukan ada juga kita dengar informasi-informasi yang melakukan aksi bunuh diri begitu karena sudah sangat berusaha maksimal melakukan tugas akhir tapi ternyata masih banyak kendala direvisi berkali-kali begitu kemudian tekanan-tekanan dari pembimbing begitu akhirnya digabungkan lagi dengan masing-masing kita punya permasalahan sendiri itu kan itu melihat fenomena seperti itu bagaimana tanggapan kalian? Ade dulu. Ya mungkin kalau
pandangan pribadi ya tentang masalah fenomena yang terjadi yang dialami mahasiswa semester akhir gitu. Kita lihat banyak yang mungkin salah dalam mengekspresikan dirinya ketika dia depresi ataupun mengalami tekanan gitu. Ya seharusnya dia lebih apa ya, mengetahui ataupun mengarahkan dirinya ke hal-hal yang positif gitu. Karena percuma juga kalau kita melakukan hal-hal yang nggak berguna gitu, yang nantinya efeknya balik ke kita juga gitu, dan nggak ada manfaatnya gitu. Iya. Nuansa? Kalau saya bilang tuh percuma dia kuliah tingkat akhir, tapi dia tidak memikirkan setelah dia bunuh diri, bukannya meninggalkan permasalahan, tetapi akan datang lagi masalah yang besar gitu. Iya. Kalau kita bicara untuk dia sendiri, meninggal pasti itu udah dosa besar. Syirik, salah satunya tidak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu akan membantu kita jalan permasalahan yang ada jalannya, solusinya. Dan yang kedua untuk keluarga ya pasti orang tua merasa sedih, anaknya kok bisa kayak gini gitu. Orang tua yang si anak tidak perlu memikirkan uang dari mana orang tua dapat, dan si anak tidak perlu memikirkan orang tua itu sakit apa mencari nafkah untuk dia, tapi hanya depresi yang sekecil itu, jadi suatu hal yang sangat jelek lah saya rasa. Dan itu juga bisa menjadi satu bahan ingatan yang bakal terus dikenang oleh orang yang melihat kita dalam posisi itu. Karena saya pernah dengar cerita, ini ada juga seorang, bukan mahasiswa tapi mungkin tepatnya masih siswa SMA, kemudian karena depresi pada akhirnya mencoba melakukan tindakan bunuh diri dengan meminum racun ya. Tapi kemudian yang terjadi apa? Allah tidak menakdirkan dia untuk kemudian meninggal. Dan sekarang imbasnya apa dari itu semua? Orang yang yang pernah melihat dia seperti itu pada akhirnya sampai sekarang tetap terus mengingat. Dan pada akhirnya apa yang dirasakan? Malu dan sampai hari ini hal itu masih terus menjadi bahan ingatan dari orang-orang yang mengetahui peristiwa itu. Jadi memang hal-hal seperti itu adalah merupakan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan begitu rekan Abrar ya. Ini sangat menarik ya sahabat muslim sekalian dan rekan dasar serta dua narasumber kita ya, bahwa fenomenanya sekarang adalah kondisinya pada fase mahasiswa dalam semester akhir maksud saya, ini juga dituntut keimanan juga harus kuat. Ditambah lagi dengan situasi kondisi banyak mahasiswa itu jauh dari keluarga. Nah ini akan kita gali lagi perbincangan dengan mereka yang dekat dan situasi tadi ya, dengan dua narasumber ini tentunya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Indonesia.